angkatan 2018. Nah, angkatan 2018 mengingat MBKM untuk mereka itu sangat banyak yang sudah diperkenankan untuk angkatan itu. Jadi semua MBKM, semua jenis MBKM dimungkinkan untuk mereka ambil. Berbeda dengan angkatan berikutnya, yaitu angkatan 2019 dengan angkatan 2020. Di sini ada beberapa pembatasan-pembatasan mengingat kalian juga masih baru ya, perkuliahannya bisa dibilang malah belum kenal itu ya, dengan yang namanya kampus juga belum tahu kan, seperti apa bentuknya kampus UNED itu malah belum kenalan ya. Sehingga, kita di sini, mengenalkan dulu, jadi jika memungkinkan nanti Anda juga diperkenankan untuk mengikuti MBKM. Coba saya share dulu ya. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini kenapa khusus ya satu angkatan gitu. Jadi kalian boleh bebas bertanya terkait seperti apa hal-hal apa saja terkait dengan MBKM ini. Dan juga nanti saya akan paparkan tentang PLP ya, masalah PLP. Di sini untuk sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang ketiga untuk mahasiswa. Jadi tiap tanggal ini merupakan tanggal sosialisasi untuk tiap angkatannya. Ada 2018, 2019 dan ada yang sekarang 2020. Jadi selisihnya hampir sebulan ya. Enggak apa-apa. Pertama visinya dulu. Kenapa harus ada MBKM? Kok perlunya untuk apa sih? Itu enak-enak kuliah di sini. Kenapa harus ada MBKM barang? Ya, di samping pesan sponsor dari Menteri Pendidikan kita bahwa kegiatan MBKM itu disponsori oleh beliau. Nah, coba perhatikan visi kita dan visi universitas. Untuk universitas ini ada yang FKIP. Nah, untuk pendidikan dulu coba perhatikan yang untuk pendidikan. Yang untuk pendidikan di sini kita mengharapkan bahwa Anda nanti sebagai alumni itu alumni yang memang menjadi tenaga pendidik matematik yang tidak hanya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga memenuhi standar pendidikan guru ya. Jadi sehingga Anda layak nanti untuk mengajar tentunya dengan ada tambahan pembelajaran yaitu PPG kalau memang ingin menjadi guru. Tetapi kalau hanya ingin menjadi pendidik saja, tidak sebagai guru, cukup S1. Nah, dan juga ini diharapkan tidak hanya memenuhi, tapi juga diharapkan melampaui. Nah, yang kita harapkan juga bahwa perguruan tinggi kita ini menjadi rujukan dalam Tridharma Pendidikan Tinggi. Nah, terutama untuk pendidikan matematik yang berwawasan lingkungan. Nah, ini nih kata kuncinya di sini, rujukan Tridharma Pendidikan Tinggi bidang matematika. Nah, untuk menjadi rujukan itu dari siapa gitu ya? Bisa dari sekolah, bisa dari sekolah yang sebagai stakeholder kita, bisa dari bidang usaha, dinas umum, bisa juga dari perguruan tinggi lain. Nah, dalam hal ini tentunya kita akan melakukan beberapa kerjasama dalam rangka agar perguruan tinggi kita, khususnya prodi pendidikan matematik, itu bisa menjadi rujukan Tridharma seperti ini. Ya. Dan satu hal lagi, kata kunci perbedaan kita dengan prodi pendidikan yang sejenis itu di sini nih, berwawasan lingkungan. Sehingga anak-anak sekalian diharapkan Anda nanti guru-guru yang mengerti bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik ya. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, juga lingkungan itu tidak diartikan sebagai atmosfer lingkungan pembelajaran, tetapi di sini juga diartikan sebagai budaya. Nah, kemudian di sini ada profil. Anda nanti tamat sebagai apa gitu ya. Nah, ini profil kebanyakan lulusan kita, ini kita ngambilnya ini dari lulusan atau alumni kita. Alumni kita itu profesinya sebagai apa? Yang satu pendidik matematik, juga ada yang sebagai peneliti, dia bekerja memang di lembaga litbang ya, penelitian dan pengembangan. Dan yang paling banyak itu ternyata di edupreneur juga banyak di bidang matematika. Nah, ini pendefinisian dari tiap-tiap profil tadi ya.
Tentunya Anda sudah tahu seperti apa sih edupreneur. Edupreneur itu wirausaha di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan matematika. Ini banyak sekali saya lihat alumni kita yang bergerak di sini. Nah, terus tujuannya MBKM itu apa? Untuk apa MBKM itu ada? Di sini program MBKM itu dalam bentuk bisa mengikuti perkuliahan, bisa di prodi selain prodi pendidikan matematik, ini bisa di dalam UNED ya. Tapi nggak kuliah di prodi pendidikan matematik, bisa di prodi lain, bisa di prodi fisika misalnya, atau mungkin di prodi matematika yang di FMIPA, atau mungkin Anda mau ngambil yang di prodi sistem informasi, atau mau ngambil yang di ekonomi. Tapi tentunya dengan mengacu pada yang kita sampaikan di atas. Nah, tentunya pengambilan mata kuliah tadi dalam rangka apa? Untuk meningkatkan ini nih. Nah, memperkuat pemahaman disiplin ilmu dalam rangka profil lulusan ini, mendukung pemenuhan CPL. CPL ini singkatan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, yang paling diharapkan adalah memperluas kompetensi Anda sebagai mahasiswa. Memperluas kompetensi Anda. Jadi misalkan cita-citamu masuk ke prodi pendidikan matematik, saya mau jadi edupreneur di bidang matematika. Maka hal apa saja yang perlu Anda ambil, perkuliahan apa saja, kegiatan akademik apa saja maupun non-akademik yang akan Anda tempuh dalam rangka memenuhi ini. Oh, saya nanti harus bisa ini, bisa apa aja nih, mengorganisir bisnis, berarti saya harus tahu ini, bisa atau tujuan utama kita malahan, kita pengen jadi pendidik matematik. Nah, kalau untuk menjadi seorang pendidik matematik, dia harus bagaimana? Nah, ini. Di sini dia sudah ada pada deskripsinya, dia bisa pengetahuannya, keterampilannya, pengalaman dan sebagainya tentunya di bidang pendidikan matematika. Sekali lagi, dalam rangka memberikan perluasan kompetensi yang Anda inginkan. Nah, bagaimana cara memperluas kompetensi tadi? Di sini ada 8 MBKM yang dimungkinkan untuk dilakukan. Nah, nanti tinggal kita lihat Anda ada di posisi yang mana gitu ya. Yang pertama nama MBKM-nya adalah pertukaran pelajar. Ya, pertukaran pelajar. Nah, ini untuk pertukaran pelajar ini ada beberapa jenis. Yang pertama pertukaran pelajar di dalam universitas, berbeda prodi tetapi masih di dalam universitas. Yang kedua, pertukaran pelajar untuk luar universitas tetapi masih prodi sejenis. Misalnya kamu ngambil di prodi pendidikan matematik di UNES, prodi pendidikan matematik tapi lokasinya ada di Unimed misalnya, Universitas Negeri Medan. Yang ketiga, prodinya berbeda, perguruan tingginya pun berbeda. Misalkan kamu ngambilnya di Fakultas Ekonomi, ngambilnya di Universitas Pajajaran misalnya. Nah, ini dimungkinkan seperti itu. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya bahwa ada berapa SKS sih yang diperkenankan gitu ya. Jadi Anda punya apa ya namanya 20 SKS. Jadi kalau mau di dalam universitas maksimum itu 20 SKS. Tetapi kalau mau di luar universitas, Anda diberi kesempatan untuk 40 SKS. Ya. Jadi 20 SKS di dalam universitas, 40 SKS boleh di luar universitas. Nah, apalagi selain pertukaran pelajar? Selain pertukaran pelajar ada namanya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, nanti ini kamu semacam mengajar KKPLP dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan mata kuliah yang mau dikonversi itu adalah PLP masih dimungkinkan. PLP berarti nggak usah ditempuh dong Bu, kalau ini mau ditaruh di sini. Bisa saja dengan catatan nanti kamu nempuh MBKM asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, atau kamu menempuh ini MBKM magang praktik kerja. Nah, kalau yang magang ini apa namanya ya, sementara ini kita mahasiswa kita sarankan untuk ngambil yang di Kemdikbud Ristek. Karena di sini berbayar ya. Kalau di Jember itu masih agak susah mencari yang mau membayar, apalagi sekarang pandemi ya. Tiap perusahaan malah
ikat pinggang diperketat ya, jadi sehingga mereka tidak berkenan menerima orang dari luar, berkenan menerima tetapi kalau diminta membayar mereka tidak ada lagi studi atau proyek independen. Nah, di sini kamu belajar di sebuah tempat, belajar apa aja, misalnya yang seperti kemarin itu belajar di program Bangkit. Nah, belajar apa di program Bangkit? Banyak sekali ya yang dipelajari, jadi di situ pada umumnya tentang seperti startup gitu loh, seperti startup, di situ belajar tentang komputer ya, banyak yang tentang komputer, pemrograman dan juga yang matematiknya juga cukup banyak. Jadi mahasiswa kita ini sudah banyak yang nempuh ini studi atau proyek independen ini. Jadi Bangkit itu kemarin ada 7 orang apa 6 orang. Kalau asistensi mengajar itu bisa kampus mengajar. Ini kita sudah mengikuti yang ketiga kali ya. Mulai dari kampus mengajar perintis, baru kemudian kampus mengajar batch 1, ini kemarin sudah pengumuman kampus mengajar batch 2. Itu juga sudah ada yang lolos. Di samping asistensi mengajar yang diinisiasi oleh program studi yang dilaksanakan di Jember. Berikutnya di sini ada membangun desa atau KKN tematik ya. Nah, ini mirip-mirip tetapi tahun ini belum kita laksanakan. Nah, ini Anda bisa ikut juga kalau misalnya dengan kegiatan P2HD kalau nggak salah saya. Nah, ada lagi proyek riset, berarti melakukan penelitian ya. Kemudian ada kegiatan wirausaha dan satu lagi proyek kemanusiaan. Nah, ini semuanya ada 8 buah. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya di Universitas Jember ya? Nah, Universitas Jember ini mengacu pada aturan-aturan yang diberlakukan oleh Mendikbud. Semester 1 dan 2 Anda belajar bersama di universitas masing-masing. Jadi ini pendidikan dasar. Di semester 3, nah di sini Anda sudah mulai boleh mengikuti MBKM pertukaran pelajar. Ini sudah diperkenankan mulai dari semester 3. Hanya kalau bisa mulailah nanti belajar ngambil mata kuliah di prodi yang berbeda tapi masih di dalam UNED dulu. Untuk yang di luar UNED nanti saya masih harus memilih dulu karena Anda ini masih semester 3 ya, masih semester 3. Nanti kita masih kalau misalkan ada yang di luar UNED, kita buat pendaftaran, nanti kita akan memilih dulu apakah Anda layak mengikuti di tempat tersebut atau tidak. Karena kita juga tidak ingin Anda menjadi justru tidak berhasil di rumah orang gitu ya. Yang kita inginkan MBKM ini justru untuk mempercepat proses pembelajaran sehingga Anda tamat tepat waktu bahkan bisa lebih awal. Nih, kemudian di semester 4 dan 5, nah ini ya, jadi ini pertukaran pelajar ini ya sampai semester 7. Nah, ini semester 7. Nah, jadi di semester 4 nanti sudah bolehlah untuk di luar yang agak jauh dikit ya. Semester 5 apalagi. Nah, ini sudah boleh jauh. Nah, mulai dari semester 6 itu sudah boleh pembelajaran di perguruan tinggi lain maupun di lembaga non-PT. Nah, kalau di semester 6 ini sisanya nih ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah boleh dikerjakan. Makanya pembekalannya saya yang pertama itu dilakukan untuk mahasiswa angkatan 2018. Karena mereka di semester 6 ini sudah boleh macam-macam. Nah, tetapi sekarang ini saya lihat fenomena bahwa mulai dari semester 5 itu kayak kampus mengajar batch 2 itu sudah dibuka untuk mahasiswa semester 5. Tetapi kemarin akhirnya banyak yang mundur juga yang semester 5 karena memang banyak mata kuliah yang belum selesai gitu. Jadi mata kuliah yang mendukung agar dia sukses dalam melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah, itu ternyata belum lulus. Seperti mata kuliah pendukung pembelajaran. Nah ini belum tuntas. Akhirnya kemarin belum ada yang lolos untuk angkatan 2019. Yang lolos itu angkatan dari 2018 itu berapa orang kemarin ya? 8 orang ya. Dari 11 yang mendaftar, 8 yang lolos kalau nggak salah. Yang 3 nggak lolos. Penyebabnya macam-macam. Bukan karena kurang bagus
attitude dan sebagainya enggak, tapi juga dari sisi lokasi, pemilihan lokasi sekolah. Karena yang diharapkan di sini lokasi yang dituju itu merupakan daerah 3T, gitu ya. Selanjutnya ini pertukaran pelajar itu terdiri dari apa saja ya? Saya jelaskan kembali. Pertukaran pelajar itu bisa yang satu program pertukaran mahasiswa antar PT dari prodi. Ini ada yang lupa ini, yang di dalam ya, di dalam universitas ya. Di dalam universitas, jadi antar prodi dalam universitas. Kemudian yang ketiga, ini berarti nomor 3 udah, program Permata Merdeka. Nah, untuk program Permata Merdeka, kemarin saya tidak menyarankan ke Anda dulu, mengingat yang ini direncanakan waktu itu offline. Artinya memang menuju ke luar Pulau Jawa. Jadi untuk Anda masih semester 3, makanya tidak saya promosi ke Anda. Saya promosinya ini hanya ke mahasiswa angkatan 2019. Saya belum berani Anda untuk mengambil di luar Pulau Jawa ya, karena offline. Nah, tapi ternyata dengan masih adanya pandemi seperti hari ini, akhirnya masih dilaksanakan secara daring, tetapi ada kemungkinan pertengahan jika dianggap sudah memungkinkan, maka mahasiswa akan berangkat ke lokasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, namanya ISMA. ISMA ini untuk ke luar negeri ya, untuk ke luar negeri, TOEFL yang diminta kemarin berapa ya? 500 lah. Nah, jadi silakan yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, mulai dari sekarang, silakan Anda memperkuat bahasa Inggris, kemudian mengikuti tes TOEFL. Anda bisa pakai 2G-nya ya. Jadi ini sayang sekali UNED cuma bisa memberangkatkan 3 orang, tetapi akhirnya setelah tes akhir yang diterima hanya 1 orang. Yang keempat, itu namanya transfer kredit internasional. Nah, kalau yang nomor 3 ini dilakukan secara offline, jadi offline ini berarti mahasiswa berangkat ke sana. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini online. Anda cukup di sini, terus ikut perkuliahan yang ada di sini. Ini cukup mudah, Anda cukup TOEFL like aja 450. Nah, ini sayangnya mahasiswa yang berangkat itu juga terbatas ya, universitas juga terbatas. Jadinya emang sih 10 yang diminta tapi nggak terpenuhi. Biasanya kendala mahasiswa di TOEFL. Ini dengan saya memberikan lebih awal, Anda sudah bisa mempersiapkan diri Anda, kalau bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL-nya tolong ya. Nah, ini untuk rekapitulasi mata kuliah mana saja yang bisa Anda tempuh kalau misalnya terjadi pertukaran pelajar. Nah, yang pertama, MKU. MKU ini untuk tingkat universitas. Ini sebenarnya kita sudah melakukan MBKM ya kan, Anda kuliahnya bareng-bareng sama mahasiswa lain. Ya. MKU sama mata kuliah institusional. Nah, ini kan Anda memang bareng-bareng, tapi ini tidak disebut ya, atau belum disebut ini MBKM, belum. Nah, kemudian mata kuliah inti keilmuan pedagogi. Nah, ini ada 18 SKS, Anda boleh tempuh di prodi yang sejenis, yaitu prodi pendidikan matematik. Bukan prodi matematik ya, prodi pendidikan matematik, karena inti keilmuan pedagogi. Kemudian mata kuliah keahlian program studi, misalkan kalkulus dan sebagainya, boleh di pendidikan matematik, boleh di matematika, boleh di statistika. Ya, jadi pokoknya yang serumpun nih. Yang serumpun bisa di UNED, bisa di luar UNED. Sama halnya dengan mata kuliah keahlian teknologi. Di sini boleh diambil selain di prodi kita, bisa di teknologi informasi, berarti di PSSI. Aduh, kebablasan. Nah, ada lagi mata kuliah tingkat fakultas. Nah, ini nggak boleh ya, tetap di sini. Mata kuliah jurusan tetap di sini, nggak boleh kemana-mana kalau ini. Nah, ini mata kuliah apa aja sih yang untuk tingkat fakultas? Itu ada 42, yaitu mata kuliah belajar pembelajaran, mata kuliah PIP, apalagi aku yang nggak hafal pisan. Ada 4, Ibu nggak hafal. Ada profesi, ada satu lagi deh, lupa Ibu ya. Ini 4 mata kuliah.
Yang ini dasar kemipaan. Anda kayaknya udah lulus deh ini ya. Nah, ini harus di rumah sendiri. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang sesuai keris. Nah, ini mata kuliah ini, jika Anda tidak mengambil MBKM yang 7 buah itu, maka Anda dapat menempuh mata kuliah berdasarkan keris atau kelompok riset. Nanti Anda dibagi menjadi 3 kelompok riset. Tetapi kalau misalkan Anda itu menempuh MBKM, maka Anda tidak perlu menempuh ini. Nah, ini menjadi konversi dari kegiatan MBKM yang Anda tempuh. Seperti itu, ya. Jadi misalkan ngambil apa? Ngambil nanti Ibu kasih contoh ya. Sebentar Ibu kasih contoh. Wah, tidak ada contohnya. Contohnya tidak Ibu sampaikan di sini. Misalkan kamu ngambil kampus mengajar batch 2 misalnya, atau batch yang berikutnya nanti pada saatnya kamu mungkin sudah nggak tahu batch berapa. Nah, pada MBKM kampus mengajar itu yang mata kuliah konversinya bisa adalah 1 KKPLP, 2 metodologi penelitian misalnya, 3 mata kuliah English of Writing and Teaching, 4 skripsi dan seterusnya. Jadi banyak. Jadi mata kuliah itu masuk ke sana. Jadi menjadi bagian dari MBKM atau seperti Bangkit. Nah, Bangkit kemarin itu dia mintanya 20 SKS. Padahal pada semester 6 mahasiswa boleh ngambil 24 SKS ya. Maka yang 4 SKS ditempuh di prodi, yang 20 SKS ditempuh melalui kegiatan Bangkit. Nah, jadi nanti begitu selesai Bangkit, tapi juga itu harus serius ya, karena ternyata kayak kegiatan Bangkit itu tidak semuanya lulus. Tidak semuanya lulus. Ada kalanya dari 20 SKS yang dipersiapkan ternyata cuma bisa lulus 11 SKS misalnya. Cuma bisa lulus 12 SKS. Makanya walaupun ngambil MBKM di luar itu tetap harus serius belajarnya. Nah, jadi yang 11 SKS itu baru kita konversikan ke mata kuliah apa saja. Gitu ya. Nah, untuk mata kuliah yang bisa diambil di luar prodi, ini mata kuliah dari luar prodi pendidikan matematik boleh ambil ke sini. Nah, ini daftar mata kuliahnya ya. Jadi ada untuk di semester genap ada, untuk di semester ganjil juga ada. 20 sama 21 SKS. Untuk tiap-tiap BKP tadi, tiap-tiap MBKM itu semuanya sudah ada timnya. Jadi kayak asistensi mengajar, timnya ada Pak Susanto, Bu Dina, dan Bu Lela. Nah, ini ya, ini syarat dan ketentuannya ini tidak saya sampaikan karena belum waktunya. Tapi dikenalkan timnya aja dulu ya. Untuk studi independen di sini ada Pak Ervan, Bu Arika, dan Pak Didik. Untuk tahun ini yang diambil topiknya adalah etnomatematika. Mereka kerjasamanya dengan Dinas Pariwisata, terus melakukan penelitian bersama di Alas Purwo, belajar bareng di sana. Untuk MBKM riset itu ada 4 nih sebetulnya tambahannya. Kita tambahin. Ada Bu Dian di sini ya. Ada Bu Dian, Bu Raffi, Bu Reza, dan Pak David. Nah, ini penelitian ini diharapkan bahwa Anda belajar di tempat lain juga. Tidak harus offline, tetapi bisa online. Ya. Jadi bisa belajar di lembaga mitra. Untuk magang di sini ada Pak Hobri, Bu Obi, Pak Danar, dan Bu Titi. Sedangkan MBKM yang lain untuk kewirausahaan itu ada Pak Arif, ada Pak Edi Wiharjo ya. Kemanusiaan itu ada Pak Nardi, saya, Pak Sadam, sama Bu Mita. KKN tematik itu ada Pak Randi. Siapa lagi ya di sini? Saya lupa. Nah, jadi ini semuanya sudah ada timnya sendiri. Itu untuk saat ini sudah dirumuskan sebelumnya. Sudah ada sih sebenarnya, sudah kita rumuskan, jadi ini kayaknya ini sudah dirumuskan. Tetapi belum dilaksanakan untuk semester depan. Mengingat kita nyicil dulu ya sedikit-sedikit, nanti tahun depan baru kita tambah lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, atau Bu Tari dulu dah menyampaikan biar tambah wawasan lagi. Monggo Bu Tari atau Bu Inga atau Pak Abi. Oke, baik Bu Susi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menyampaikan sedikit saja karena sebagian tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi ya, terkait dengan MBKM pertukaran pelajar. Nah, Bu Susi muncul. Tidak mau pakai background Bu Susi. Ya, oke. Jadi apa tadi ya? Oh ya, tentang MBKM pertukaran mahasiswa ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Susi tadi, program pertukaran mahasiswa itu ada beberapa bagian gitu ya. Baik itu sebenarnya sih secara umum dipisahkan jadi dua bagian gitu ya. Antara yang diinisiasi oleh prodi dengan yang sudah diinisiasi atau digagas oleh kementerian sendiri. Nah, kalau kementerian itu sudah ada pedomannya, sudah berjalan baku, sudah ditetapkan lewat kementerian. Sedangkan kalau prodi itu yang tadi disampaikan Bu Susi juga, jadi bisa meliputi pertukaran mahasiswa antar prodi dalam satu lingkungan, gitu. Misalkan ke matematika MIPA atau mungkin ke sistem informasi barangkali, kalau kalian tertarik untuk menggali terkait dengan sistem informasi ataukah ke ilmu komputer barangkali, nah yang seperti itu. Jadi dalam lingkungan prodi, dalam lingkungan UNED sendiri ya, dan yang lainnya adalah MBKM pertukaran mahasiswa dengan universitas mitra yang sudah kami inisiasi kerjasamanya. Oke, saya sampaikan sedikit saja. Share screen dulu. Salah. Maaf ya, saya pakai handphone. Laptopnya seperti biasa sukanya marah-marah itu. Lagi kumat dia itu laptopnya. Mana ya? Screen aja ya. Pertukaran. Mana ya? Ketemu aja. Ini dia. Ya. Ini timnya ada saya, ada Pak Abi, dan ada Bu Inge. Bu Inge ada di sini. Kalau Pak Abi mungkin sedang berhalangan ya sepertinya. Jadi saya dan Bu Inge yang sementara ini bisa mendampingi untuk kegiatan sosialisasi. Saya ada, Bu. Ya. Ada Bu Abi, ya Allah, alhamdulillah. Selamat datang Pak Abi. Ya, oke. Jadi ini yang kemarin sudah Macet Bu Tari. Bu Tari, kayak tugas Pak Abi sama Bu Inge ini nyampaikan. Maaf ya, keluar. Bu. Wes kayak begini nih loh, tiba-tiba keluar sendiri. Lagi enak-enak ngobrol juga. Oke, saya ulangi lagi deh. Ya, tadi yang pertama terkait dengan kalian minimal udah ada di semester 3, kemudian IPK minimalnya juga 3, itu syarat yang kami berikan. Kemudian yang lain-lainnya adalah syarat-syarat apa ya, administratif sebenarnya ya. Saya rasa sih ini
hampir semua bisa sebenarnya. Kemarin-kemarin itu yang biasanya dikhawatirkan mahasiswa adalah, Bu, kalau pembelajarannya nanti offline bagaimana ketika pertukaran mahasiswa gitu ya. Karena di sini ada sebenarnya ada syaratnya, satu belum dilampirkan di sini ya. Ini dia, menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua atau wali gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian nanti menandatangani tentang ini, biasanya kerisauan mahasiswa itu apakah nanti pertukaran mahasiswanya akan dilaksanakan secara luring ataukah tidak, maksudnya offline datang ke kampus ataukah tidak. Untuk saat ini, untuk Universitas Mitra kami, yang saat ini sudah diinisiasi oleh Prodi, insya Allah menyepakati kegiatan pertukaran mahasiswanya dilaksanakan secara online. Ya, untuk yang mitra, untuk yang kegiatan di UNED, maksudnya pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan di prodi-prodi yang ada di UNED, tentu saja akan mengikuti kebijakan dari UNED nanti ya. Kalau semisal ternyata di UNED mengatakan bahwa kebijakannya pembelajarannya bisa dilaksanakan secara offline atau secara hibrid, ya berarti kalian harus datang ke UNED, begitu ya. Kalau yang mitra sudah kerjasama dengan kami, insya Allah dilaksanakan secara daring. Oke, jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini, apakah Bu, saya harus berangkat ke Medan kalau saya ingin ngambilnya di Medan gitu ya. Untuk saat ini insya Allah sepertinya masih bisa dilaksanakan secara daring gitu ya. Kalau untuk semester-semester berikutnya melihat keadaan gitu ya. Kalau memang sudah memungkinkan offline ya pertukarannya dilaksanakan secara offline begitu. Oke, kemudian ini yang tadi disampaikan Bu Susi ya, untuk pertukaran mahasiswa internasional tidak saya bahas lagi di sini sepertinya karena sudah lewat Kak Bu Susi pendaftaran untuk yang internasional ini Bu Susi? Sudah, Bu. Sudah, berarti tidak saya sampaikan dulu Sudah, Bu ya. tapi bisa mempersiapkan diri. Semester depan ada lagi, tiap semester ada. Oke, ya. Silakan mempersiapkan diri. Ya, setidaknya dokumen tadi yang disampaikan Bu Susi minimal TOEFL begitu nggih Bu Susi nggih? Oke. Ya itu dulu lah ya yang ya. di-push dulu ya. Nah, kemudian pertukaran pelajar ini sebenarnya yang target dari prodi itu minimal adalah 42 mahasiswa gitu ya. Nah, setiap universitas itu memiliki kuota. Jadi tidak bisa satu kelas gitu misalkan langsung diboyong ke, misalkan kalian tertarik pinginnya ke kemana nih, ke Medan, dan dikata sambil jalan-jalan Bu suatu saat nanti barangkali gitu ya. Nah, enggak bisa karena masing-masing universitas punya kuota. Persekitaran 7-8, sebagian besar 7 gitu ya. Jadi dibatasi. Nah, karena dibatasi artinya kalau peminat dalam satu institusi tertentu itu banyak, maka harus ada seleksi gitu ya. Nanti akan ada seleksi jika jumlah peminatnya melebihi dari kuota maksimal yang sudah ditetapkan oleh Universitas Mitra. Ya, nanti akan kami yang melakukan seleksi dari tim, kemudian akan diumumkan terkait dengan siapa sajakah yang lolos, gitu ya. Itu untuk seleksinya. Kemudian ini enggak usah saya sampaikan deh, biar nggak banyak-banyak gitu ya. Saya ingin kalian yang banyak bertanya nanti. Nah, ini terkait dengan penilaiannya, kecil-kecil sekali tulisannya Butari. Ya, sampai bawah ya. Tadi pas ngetik kayaknya nggak sekecil ini, kok jadinya kecil banget ya. Oke, kegiatan penilaian. Nanti dalam penilaiannya ini tentu saja penilaian akan diberikan oleh dosen pengampu yang ada pada universitas penerima atau prodi penerimanya gitu ya. Kalau kalian ikut mata kuliah pertukaran dengan prodi matematika, ya berarti dosen pengampu mata kuliah di prodi matematikanya UNED yang akan memberikan penilaiannya. Kalau mengambil yang dari UNESA, andai kata, berarti ya dosen pengampunya UNESA yang memberikan penilaian. Nanti hasil penilaiannya itu akan diserahkan kepada tim yang ada di prodi, dari prodi nanti akan dilanjutkan kepada BAK setelah dilakukan rekognisi gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana Bu ini rekognisi? Nah, seperti ini Nak. Karena mata kuliah yang ada di MBKM pertukaran pelajar itu cukup variatif, sebenarnya didasarkan atas minat kalian gitu kan ya. Kalian minatnya di mana, tertariknya di apa,
Jadi bisa bebas sekali, bisa merdeka banget gitu ya. Kalian ngambilnya mata kuliah apa, di prodi mana, di universitas mana. Tapi perlu digarisbawahi, kalau universitas di luar tentu saja harus ada kerjasama lebih dulu. Kalau nggak ada kerjasama belum bisa gitu ya. Nah, nanti akan kami sampaikan universitas-universitas yang sudah kami inisiasi kerjasamanya nanti bisa dipertimbangkan. Kalau tertarik mata kuliah apa nanti yang akan diambil di sana, gitu ya. Nah, karena kalian memang masih semester 3, apa ya? Saran dari saya pribadi nih ya, kalau memilih mata kuliah nanti usahakan memilih mata kuliahnya yang memang kalian minati gitu ya. Pertama diminati dulu, kalau diminati kan nanti pasti enjoy untuk mengikuti gitu ya. Nah, kalau sudah begitu harapannya tentu saja mendapatkan penilaian yang lebih baik. Terus jangan memilih mata kuliah yang sangat berat dulu lah setidaknya gitu ya. Itu kemudian apalagi tadi ya. Oke, itu terkait dengan penilaiannya tadi. Nah, untuk mata kuliah yang bervariasi tadi, kalau seandainya kalian menemukan mata kuliah yang menarik itu ya, silahkan mungkin bisa didiskusikan nanti dengan kami. Ada grupnya nanti, grup untuk pertukaran mahasiswa ada nanti, bisa saya invite beberapa mahasiswa barangkali ya. Nanti yang lainnya bisa menyebarkan ke yang lain untuk bergabung. Nanti bisa didiskusikan dengan kami apakah mata kuliah yang kalian minati itu bisa direkognisi langsung di dalam mata kuliah kita ataukah tidak, dalam kurikulum kita atau tidak. Jadi namanya apa? Universitas itu kurikulumnya macam-macam ya. Ada yang sejenis tapi dengan penamaan yang berbeda. Ada yang benar-benar berbeda gitu ya. Nah, kalau beda boleh nggak, Bu? Boleh gitu ya. Kan namanya aja sesuai peminatan. Selama dia sesuai dengan CPL capaian dari prodi kita gitu ya. Jadi nanti harus didiskusikan lebih dulu mata kuliah apa yang diminati, baik itu nanti dengan tim dari pertukaran pelajar ataupun dengan DPA gitu ya. Apakah mata kuliah ini tidak? Oke, itu terkait dengan mata kuliah. Nah, karena mata kuliahnya macam-macam tadi, ada kemungkinan untuk mata kuliah yang sejenis, misalkan di pendidikan matematika UNED itu dia 4 SKS andai kata ya. Sementara di universitas mitra yang lain ternyata 3 SKS. Ada perbedaan SKS yang seperti itu, boleh selama perbedaannya tidak lebih dari 1. Dengan kata lain maksimal 1 gitu ya. Tidak boleh lebih dari 2 SKS bedanya. Nah, kalau ada perbedaan, nanti akan ada tugas tambahan yang akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang ada di UNED sebagai tambahan 1 SKS-nya. Jadi nanti yang diakui, direkognisi adalah 4 SKS, bukan 3 SKS-nya, tapi dengan tambahan tugas untuk kalian. Ya, disesuaikan dengan CPL apa yang kira-kira belum terakomodasi dalam mata kuliah tersebut. Kalau semisal yang di universitas mitranya itu ternyata adalah 4 SKS, sementara di tempat kita hanya 3 SKS. Ya enggak apa-apa, yang diakui 3 SKS-nya. Loh Bu, yang 1 SKS-nya kemana? Rugi dong. Ah, enggak, belajar mana ada rugi ya. Jadi kalian dapat belajar sesuatu yang lebih meskipun yang diakui adalah 3 SKS. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat bahwa pembobotan SKS nanti akan kita sesuaikan bahwa bobot SKS yang diakui adalah bobot SKS yang ada pada kurikulum pendidikan matematika UNED. Ya, kalau kurang berarti ditambahkan, kalau berlebih maka dianggap kelebihannya adalah pengalaman belajar kalian. Oke, itu terkait dengan penilaian dan rekognisinya ya. Nah, ini adalah daftar universitas mitra yang saat ini sudah apa ya, MOU-nya insya Allah tinggal saksit gitu aja ya. Beberapa sudah ada. Yang lainnya ini masih OTW nggih Bu Susi nggih. Jadi saya masih belum berani memasukkan lagi. Untuk yang saya beri warna merah ini sudah full kuotanya ya. Untuk Undiksa sama UM sudah full kuotanya, tidak bisa untuk dimasukin lagi. Jadi kalau semisal kalian berminat masih bisa kalau universitas mitranya di UNESA, Lambung Mangkurat, Medan, UNES. Kemarin sih sebenarnya ada Sanata Dharma juga, tetapi sepertinya ada beberapa hal yang perlu pertimbangan ulang gitu ya, apakah jadi bermitra dengan Sanata Dharma ataukah tidak. Apalagi ya kemarinnya? Apalagi ya Pak Abi, Bu Inge, saya kok lupa. Kayaknya ini ya. Ya, sepertinya ini deh. Ya, ini
universitas mitranya. Nah, untuk kalian nanti bisa sih memilih di universitas mitra yang mana, begitu nanti kurikulum insya Allah akan kami berikan. Silahkan nanti dipilah dan dipilih kira-kira mata kuliah manakah yang diminati. Bisa juga kalian mencari pada prodi-prodi yang ada di UNED ya. Boleh. Kalau yang ada di UNED, kalian bisa masuk ke sini, nak. Sebentar. Saya kurang tahu kalau di sisternya mahasiswa apakah ada ataukah tidak. Ini saya cari dari browsernya Chrome ya. Saya menggunakan ini alamatnya sisterunedacid.e.merdeka ya, Merdeka Belajar ya. Jadi ini bisa di search nanti. Seharusnya di sister kalian juga ada ya. Ini yang ada di UNED. Nanti di sini sudah tertera ya fakultas-fakultas yang menawarkan program MPKM-nya. Hanya saja saya cek tadi sepertinya belum semua menuliskan di sini gitu ya. Belum ditawarkan semuanya gitu ya, masih sebagian gitu. Bersabarlah menunggu. Ini kalau ingin MPKM-nya di dalam lingkungan Universitas Jember. Ya, nanti bisa dilihat misalkan untuk FKIP andai kata. Nah, FKIP, ini di FKIP ini yang masuk masih biologi ya, matematika belum dimasukkan ya, karena kemarin masih didiskusikan lagi, ada beberapa yang harus disesuaikan gitu ya. Contohnya ini, jadi sudah ada daftar-daftarnya mata kuliah yang bisa kalian ambil misalkan. Ibu boleh nggak Bu ngambil di biologi? Ya bolehlah, tapi kalau di dalam satu fakultas itu sebaiknya jangan ya, kan sudah ada kemipaan itu ya, mata kuliah fakultas, mata kuliah jurusan itu. Cobalah kalau bisa lintas fakultas itu ya, carilah di fakultas yang lain. Barangkali ada yang bisa mendukung minat, bakat, dan kemampuan kalian, tapi sesuai dengan CPL dari program studi. Ya, oke. Itu kemudian ini saya ada contoh ya. Terlagi dah. Ini contoh rekognisi yang coba kami lihat gitu ya dari UNES ini. Ada beberapa mata kuliah, ini menariknya kalau dari UNES itu mata kuliahnya disajikan dalam dua bentuk mata kuliah ya. Satu mata kuliah berbahasa Indonesia sepertinya, yang satunya kelas internasional kayaknya, jadi berbahasa Inggris. Nanti kalian bisa misalkan memilih ke sana gitu ya, silahkan mau pilih yang mana. Ini beberapa mata kuliah bukan konversi ya, yang bisa direkognisi gitu ya, dan bisa kalian ambil kalau kalian mau. Contohnya, kalau di kurikulum kita itu ada kalkulus multivariabel. Ada di semester 3 ya. Kalian tembus sekarang kan ya, nanti pertemuan depan, semester depan. Di UNES ini ada juga, tapi namanya kalkulus keubah banyak gitu ya. Ada juga yang disajikan dalam bahasa Inggris, multivariable calculus. Ya, sama-sama 3 SKS, sama-sama di semester 3. Kemudian ada persamaan diferensial juga. Barangkali kalian berminat, tetapi di UNES untuk semester 5. Boleh, enggak apa-apa. Kemudian ada juga evaluasi hasil belajar. Ini juga disajikan dalam dua bentuk ya, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi satunya kayaknya kelasnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris barangkali ya. Oke, evaluasi hasil belajar. Kemudian ada juga analisis real. Kalau ini hanya satu bahasa kayaknya. Tapi ini SKS-nya beda. Belum saya tulis. SKS mereka 3 SKS, kalau di kita 4. Artinya kalau kalian ngambil pengantar analisis real, ya berarti harus nambah 1 tugas. Tapi sepertinya untuk kalian ini masih belum bisa ya kayaknya, karena kalian belum mengambil teori bilangan. Belum ya? Teori bilangan semester 4 kalau nggak salah ya? Iya Bu, belum. Jadi mungkin kalau pengantar analisis realnya belum bisa, makanya tidak saya tuliskan di kanan itu ya. Ini untuk yang kakak kelas kalian semester 5 nanti ya. Terus ada juga pengembangan dan telaah kurikulum. Ini sebenarnya diambil oleh mahasiswa semester 5 di UNED ya. Tapi sepertinya telaah kurikulum ini tidak ada prasyarat yang berarti gitu ya. Jadi bisa diambil kalaupun kalian berminat untuk mengambilnya di UNES. Ini juga disajikan dalam bentuk dua mata kuliah, satu berbahasa Inggris, satunya berbahasa Inggris. Terus ada satu mata kuliah lagi yang menarik, saya juga masih belum mencari tahu secara lebih detail ya, seperti apa. Judulnya ekonometrika. Sepertinya kalau melihat judulnya itu ya berarti menggabungkan antara ekonomi sama matematika. Kalau di tempat kita itu ada mata kuliah pilihan
matematika ekonomi ya sepertinya. Pilihan nggih Bu nggih? Pak Mate ya. Sepertinya mata kuliah pilihan. Jadi Iya, kalau Bu, sepertinya iya. kalau kalian mengambil ini nanti boleh diambil. Kalau memang CPL-nya sesuai ya nanti bisa dikonversi ke sana. Kalau tidak nanti bisa muncul sebagai mata kuliah pilihan yang baru. Jadi di semester 6, 7 itu kan kalian ngambil mata kuliah pilihan ya. Kalau udah diambil sekarang kan berarti sudah mengurangi beban untuk satu mata kuliah pilihan. Nanti tinggal nambah untuk mata kuliah pilihan yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk kampus yang lain nanti bisa saya share-kan kurikulumnya. Silahkan Anda pilih dan Anda pilih. Kira-kira mana yang menarik hati begitu ya. Kalau UNES ini kebetulan memang yang dibagikan hanya mata kuliah yang ada di semester 3 dan di semester 5. Kalau di kampus yang lain itu semester 7 pun juga boleh diambil untuk MBKM selama prasyaratnya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi yang lainnya lebih fleksibel. Kalau UNES sama apa ya kemarinnya itu sudah ditetapkan kayaknya. Begitu yang dari saya sepertinya. Monggo Pak Abi atau Bu Inga kalau ada yang akan ditambahkan boleh ditambahkan Pak. Saya tanya Bu Tari, mungkin apa biar lebih banyak yang dipilih begitu, seandainya milih yang seperti tidak ada prasyarat gitu boleh ya Bu, milih yang semester atasnya begitu ya? Boleh Pak. Sepertinya begitu ya diskusi kita kemarin ya. Jadi selama prasyarat sudah ditempuh atau tidak berprasyarat bisa diambil. Ya, jadi nanti kalian bisa memilih lebih banyak begitu ya. Jadi jangan dilihat dari apa semester berapa begitu, mungkin coba nanti kalau memang ragu juga didiskusikan dengan DPA atau mungkin dengan Bu Tari dan kawan-kawan begitu. Misalkan memilih yang di kampus mitra ataupun di UNED gitu ya. Kalau di UNED mungkin daftarnya sudah bisa keluar, nanti bisa kelihatan dari web yang tadi ya. Kalau yang dari luar UNED memilih mata kuliahnya yang tersebar di semester ganjil ya. Jangan memilih di semester genap. Ya, itu sepertinya. Terima kasih Pak Abi. Iya Bu Tari. Pertanyaan Pak Abi itu pertanyaannya mahasiswa yang tidak berani bertanya ya Pak Abi. Iya. Saya memancing kalian sebenarnya. Silahkan Mbak Saidatul mungkin. Belum ada Bapak. Belum ada. Memang harus, ini kan pertama kali ya. Ya nanti di-share sama Bu Tari, silahkan segera untuk memikirkan begitu ya. Mungkin kampus mitra mana yang ingin dituju begitu, terus dilihat mata kuliahnya. Saya yakin kok dari kalian itu pasti geraknya lebih cepat begitu. Terus nanti disusun mana saja, paling banyak tadi berapa SKS maksimal? Maksimal untuk satu BKP itu 20 SKS Pak Abi. Tapi karena ini masih ketiga ya, mungkin nggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa lah. Jadi nggak usah di-full-kan Ibu Tari? Ya, betul Pak Abi. Nanti sisanya bisa diambil tetap di prodi kita. Jadi misalnya kalian mengambil MBKM-nya, misal ya ini 12 SKS andai kata ya. 12 SKS itu di UNES andai kata. Kan jatah kalian kalau IP kalian bagus kan 24 SKS. Masih ada sisa 12 SKS. Yang 12 SKS bisa mengambil mata kuliah yang ada di UNED. Lah Bu, terus mata kuliah yang seharusnya diambil di semester 3, tetapi belum kami ambil karena jatahnya kami pakai untuk mengambil mata kuliah pertukaran pelajar, bagaimana? Paham maksud saya ya? Jadi misal jatah kalian kan yang keluar untuk semester ini berapa SKS ya? 22 atau 23 gitu ya? Sudah dipakai yang MBKM keluar misalkan 12 SKS. Dari 12 itu misalkan yang 9 SKS itu konversinya ada di semester ini. Sisanya di semester depan misalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk mata kuliah yang tidak tertempuh di semester ini? Jangan khawatir bahwa mata kuliah seperti itu, kan di UNED itu ada kebijakan ya, selama yang meminta pembukaan mata kuliah itu minimal 10 kalau tidak salah ya. Maka dia akan
Nah, tapi harus Bisa ada dibuka. dulu gitu ya. Sepertinya gitu ya Pak Abi ya. Iya, bisa Ya. Bu. Ya, jadi tetap bisa ditempuh nanti di semester berikutnya. Ya, gitu. Silahkan, ayo ada yang mau bertanya. Jangan malu bertanya ya. Jadi dulu Pak Abi, Bu Tari sama Bu Inge dulu pernah bahas ini. Andai kata zaman kita dulu ya Pak Abi ya, ada Iya. kesempatan untuk bisa kuliah di tempat yang lain, cek senengnya gitu ya. Iya, zaman dulu itu Bu Tari di SMA ada pertukaran apa siswa FS ya. Pak Abi. Iya, tapi saya gagal di tes itu. Ingin sekali ikut apa pertukaran seperti itu. Dan sekarang kalian malah diberi kesempatan apa ini seluas-luasnya begitu ya. Ada banyak sekali program. Hak kalian untuk ikut kegiatan MBKM di luar prodi itu ada sebanyak 40 SKS. 40 apa 60? 40 ya? 40 ya. 10 SKS yang di luar prodi dan 20 SKS yang di dalam prodi. Begitu kayaknya Pak Abi ya. Jadi maksimal 3 semester kan kayaknya gitu. 2 semesternya di luar prodi, 1 semesternya di dalam prodi. Ya, jadi ada banyak sekali program nanti yang bisa kalian ikuti di MBKM. Hak kalian ada banyak. Silahkan boleh dimanfaatkan kalau kalian berminat. Ya, tidak wajib, tapi kalau berminat sih ya bagus-bagus aja. Kan ini kesempatan bagi kita untuk bisa belajar sesuatu di luar dari yang ditawarkan di prodi kita gitu ya. Barangkali sesuatu itu membuat kalian tertarik. Andai kata nih, kalian dulu pernah punya keinginan untuk belajar apa ya misalkan ya akuntansi andai kata ya. Apanya gitu di akuntansi barangkali nggak paham akuntansi gitu ya. Dulu senang sekali belajar akuntansi terus pengen belajar lebih banyak lagi. Seperti itu, tapi harus kita cocokkan lagi dengan CPL-nya prodi. Apakah di CPL-nya prodi itu ada atau tidak, CPL-nya sesuai atau tidak. Kalau sesuai silahkan, boleh-boleh aja untuk diambil. Ya, kalian tertarik dengan komputer andai kata. Oh, di prodi matematika itu ada, tapi kalian lebih tertarik dengan komputer yang bagaimana nih andai kata. Ternyata itu ditawarkan di Fakultas Teknik andai kata. Boleh juga silahkan dicoba untuk diambil, kemudian didiskusikan dengan tim pertukaran ataupun dengan DPA. Apakah mata kuliah tersebut boleh diambil atau tidak. Ya, jadi kesempatan kalian belajar banyak hal semakin terbuka sekarang. Tidak hanya di matematika. Barangkali punya passion yang beragam gitu ya. Pengen jadi pengusaha kah, pengen jadi ahli apa gitu barangkali ya. Tapi kalau jadi dokter kayaknya nggak bisa ya. Tidak ada MBKM dengan fakultas kedokteran kayaknya ya. Itu butuh ilmu khusus itu karena kaitannya dengan nyawa penyawaan. Dokter nggak bisa, tapi dokter kayak Bu Tari bisa. Bukan dokter ya Pak ya? D-nya besar. Mas Naufal biasanya aktif loh. Silahkan Mas kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada Pak. Oh iya, Mas Izin bertanya, Bu. Bingung sama sinkronisasi mungkin Bu. Gimana Bu Inge? Masih bingung sama sungkanisasi mungkin. Nah, yang terakhir sungkanisasinya ini yang banyak kayaknya. Ya, nama saya nggak ada sungkanisasinya loh di belakang. Ya itu. Nama keluarga sungkannya itu nggak ada. Kalau sungkar itu ada ya, Siren Sungkar gitu ya. Ya, silahkan tadi Mbak, siapa yang bertanya tadi ya? Ya, Bu, saya. Ya. Tadi kata Bu Susi kan ada yang mengikuti program itu, apa ya Bu? Yang ada yang belum lulus. Lalu itu setelah tidak lulus cuma di konferensi yang awalnya 20 SKS cuma bisa 11 SKS, lalu sisanya itu ada prasyarat lain untuk menyempurnakan atau harus ikut SKS itu di semester
depan nih. Oh, kalau ada yang tidak lulus ya. Ya, kalau ada yang tidak lulus bisa mengambil mata kuliah yang gagal konversi, bukan gagal konversi ya, yang gagal tempuh ya. Kan misalkan pertukaran asistensi mengajar itu konversinya ada 7 mata kuliah. Dari 7 mata kuliah itu yang lulus misalkan yang lulus itu lulus dan kalian puas misalkan ya itu 5 mata kuliah adik kata. Yang 2 itu kalian merasa kurang puas, rendah ya. Nah, maka yang 2 mata kuliah kalau kalian ingin bukan memperbaiki ya, memperdalam gitu ya, memperbaiki gak enak gitu ya. Ingin lebih mendalami lagi, ya silahkan ambil di mata kuliah reguler di prodi matematika. Kalau ikut asistensi mengajar lagi, seingat saya peraturannya tidak boleh. Kalau sudah 1 kali ikut, tidak boleh ikut lagi untuk jenis PKP yang sama. Jadi nggak boleh ikut asistensi lagi. Ya betul Bu. Jadi boleh ikut tapi MBKM yang lain. Jadi Ya. misalkan Bangkit cuma lolos 11 SKS gitu ya, padahal dia mintanya 20 SKS. Itu kan kadang sudah tidak nempuh 20 SKS di prodi, 20 SKS di tempat lain. Tapi ternyata karena sesuatu dan lain hal, nah ternyata cuma lulus 11 SKS. Maka yang dikonversi hanya 11 SKS. Sisanya gimana yang 9 SKS nempuh mata kuliah lagi atau ngambil MBKM yang lain yang yang konversinya adalah ke 9 SKS mata kuliah tadi. Nah, bisa sama, bisa enggak. Jadi misalkan Bangkit nggak lolos ngambilnya kampus mengajar. Kampus mengajar terus dicek mata kuliah untuk konversi kampus mengajar relevan nggak dengan yang dia tidak lolos tadi. Misalkan yang dia tidak lolos adalah mata kuliah A, B, C gitu ya. Oh ternyata di kampus mengajar mata kuliah tersebut bukan sebagai mata kuliah konversi. Maka ambil MBKM yang lainnya lagi, apakah magang atau studi independen atau yang lainnya. Yang jelas tidak boleh lagi mengikuti program yang sama. Nah, sehingga memang MBKM itu bukan tulisan ya, tapi tetap harus mengikuti dengan serius bahwa itu 20 SKS itu bukan sesuatu yang sederhana ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, kita dengan dengan serius, insya Allah pada umumnya itu lolos. Gitu. Tidak ada yang tidak lolos sama sekali, itu nggak ada. Jadi pertama kali kita kalau pertukaran pelajar, pertama kali kita lakukan itu pada saat permata sakti. Permata sakti itu yang nempuh waktu itu cuman boleh dipilih ya, waktu itu cuman boleh 3 orang ya. Jadi per prodi hanya boleh 3 orang. Nah, yang 3 orang ini ternyata ngambilnya di 2 universitas yang berbeda. Ada yang ngambil di Unpad, ada yang ngambil di UPI. Jadi 1 mata kuliah di UPI, 1 mata kuliah di Unpad. Kebayangkan hebohnya kuliahnya dia berarti pada saat itu dia kuliah di 3 perguruan tinggi. Nah, kan keren ya gitu. Nah, apa mata kuliah yang dia tempuh? Nah, mata kuliah yang dia tempuh itu bukan matematika gitu. Jadi ambillah mata kuliah yang kalau bisa sesuatu yang baru tetapi memperkuat kompetensi. Yang diambilnya adalah mata kuliah komunikasi. Nah, karena memang sebagai calon guru, komunikasi harus bagus. Bagaimana kita mendelivery sebuah materi kalau misalnya komunikasinya nggak bagus. Nah, itu kan masih relevan. Tapi kan di kurikulum kita nggak ada gitu. Terus ini dikonversi kemana? Nah, kita nanti kita akan cari mata kuliah yang relevan. Kalau nggak ada gimana? Seperti yang kemarin di UNES. Di UNES mahasiswa ngambil etnomatematika. Di tempat kita tuh belum ada tuh mata kuliah itu. Nah, kita mau konversi ke mata kuliah yang ada misalnya. Nah, tetapi mata kuliah pilihan kita semuanya 2 SKS. Akhirnya kita mengajukan mata kuliah baru. Nah, mata kuliah baru yang disebut etnomatematika sehingga terkonversilah mata kuliah ini ke etnomatematika. Jadi, pada saat MBKM ini kita mempunyai beberapa mata kuliah baru yang sudah kita usulkan. Nah, itu untuk memuat hal-hal yang tidak tertampung. Seperti itu Mbak Said. Dan disampaikan Bu Tari itu bisa ya. Misalkan kamu ngambilnya berapa SKS ya? 5 SKS ya. 5 SKS di UNES, 5 SKS di Unimed misalnya. Nah, kan asik juga seperti itu. Boleh, karena memang kita mau memperluas wawasan kita gitu.
ya 20, ambil dululah yang di dalam perguruan tinggi. Misalkan yang dari MIPA ya kemarin semester lalu, yang dari FMIPA, matematika FMIPA itu ngambil ke prodi kita tuh ada sebanyak 47 mahasiswa. Tapi tidak ada satupun mahasiswa kita yang ngambil di sana. Eman nggak tuh? Eman ya? Nah, eman. Padahal di sana kan gudangnya matematika. Matematikanya yang kalian misalnya, saya pengen belajar ini, kok kayaknya di tempat kita nggak ada gitu. Ya silahkan. Nah, dengan catatan kamu lihat prasyaratnya. Jangan pula mentang-mentang nggak ada, mengambil aja. Rupanya prasyaratnya ini, itu. Kamu belum nempuh. Lah, bunuh diri kamu di sana. Jadi pokoknya asal nggak ada, ambil asal nggak ada. Tapi ternyata syaratnya ini sudah lulus ini. Ternyata belum. Ini belum lolos, ini belum lolos. Misalnya kamu ngambil ekonometrika. Ekonometrika itu biasanya persyaratannya adalah materi peluang udah lulus ya. Nah, kalian materi peluang udah lulus apa belum? Kalau belum ya jangan usah diambil gitu. Walaupun di sana dia semester 3. Ya, jadi kita harus sadar diri juga pada saat kita mengambil, usahakan kita mengambil keluar itu memang bisa lolos tuh, bisa lulus di mata kuliah tersebut. Nah, upayakan memang saya bisa nih ini, saya bisa ngambil ini. Kita harus optimis. Kita harus optimis, kita harus mau mengembangkan diri kita. Ini kesempatan ini mumpung daring nih. Kapan lagi kamu bisa kuliah di beberapa tempat? Ya, saya bisa kuliah di sini gitu ya. Itu pengalaman hidupmu bahwa kamu nanti bisa juga, at least kamu bisa berkenalan dengan orang lain. Nanti kan kuliah di sana kamu kenalan at least dengan teman sekelas. Kerja kelompok, masa sih kamu diem-dieman aja dengan teman sekelas kan nggak mungkin, pastilah ada kerja kelompoknya ya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita prodi pendidikan matematik ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan pertukaran pelajar. Nah, untuk Permata Merdeka, mahasiswa kita kemarin berapa ya yang lolos ya? Insya Allah 5 apa ya? Mahasiswa kita sudah ada yang lolos berapa orang itu. Cuman saya belum, penempatan masih tanggal 31 untuk penempatan di mana aja ya, jadi itu masih menunggu. Nah, saya senang sekali itu, jadi kayak Mas siapa itu yang dari Bandung, kamu ngambil di mana nanti? Saya mau ngambil di Sumatera, Bu. Wah, semangat deh. Ada lagi yang mau ngambil, kamu ngambil di mana? Di Bali, Bu. Sekalian Bu jalan-jalan ke Bali. Ya sudah, monggo silakan. Tapi dengan catatan itu tadi, kalau memang berangkat ke sana, prokesnya harus juga tetap ketat. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ini nanti kita buka pendaftaran, Bu Tari ya? Atau gimana, Bu Tari? Rencananya gimana, Pak Abi? Ada pendaftaran atau bagaimana? Iya, ini karena kita kan masih belum tahu ya, Bu, Susi peminatannya mahasiswa. Nah, gitu nggih. Mungkin ke peminatan dulu, Bu Susi. Kalian kalau misalkan bingung dengan pemilihan mata kuliah ya, Nak ya, mata kuliah yang sampaikan Bu Susi tadi, ini berprasyarat, ini tidak, ini berprasyarat yang sudah saya tempuh ataukah belum gitu ya. Nah, kalian bisa berdiskusi, jangan ditelan sendiri kebingungannya ya. Jangan mau kalian bingung sendiri gitu ya. Pusing sendiri gitu ya, pusingnya dibagi-bagi aja gitu ya. Dibagiin ke Bu Susi gitu ya. Dibagiin ke Bu Tari, ke Abi, ke Bu Inge. Boleh ke DPA juga sangat boleh sekali gitu ya. Intinya carilah informasi untuk membantu kalian mengurai kebingungan gitu ya. Jangan ditelan sendiri kebingungannya. Ya. Jangan terus, aduh aku nggak ngambil MBKM dah, ruwet gitu ya. Ruwet itu karena kamu sendiri punya ruwet gitu kan. Padahal ada banyak tenaga yang siap membantu kalian gitu kan ya. Ya, nanti mungkin itu aja dulu nggih Bu Susi nggih. Coba kita buat peminatan. Saya bagikan nanti kurikulumnya gitu nggih Bu. Biar anak-anak bebas. Tahu ada yang berminat. Nah, kalau untuk yang pengambilan di UNED itu biasanya langsung muncul kok. Langsung muncul itu nanti di UNED Kampus Merdeka ya. Kamu kalau mau ngecek mata kuliah apa yang dibuka untuk semua mahasiswa, kamu buka nanti. Sekarang belum ada, namanya UNED Kampus Merdeka. Nah, nanti di situ setiap fakultas, bukan fakultas, prodi, setiap prodi akan memunculkan semua mata kuliah yang akan di MBK.
itu. Nah, seperti itu. Sudah buka, Bu? Kemarin Beberapa, Bu, belum semuanya. monggo Bu Tari disampaikan, Bu. Sudah tadi kok, Bu. Ya coba aja disampaikan. Oh, tadi udah disampaikan ini. Udah Aku tadi. kamar mandi. Nah. Yes. Ini Tapi kan? bisa. Yang masih belum jalan. Ini FKIP tadi sudah. Kemudian coba masuk ke Ibu, Fasilkom, Bu. Fasilkom. Oke, ilmu komputer. Ini Fasilkom baru sistem informasi. Oh, banyak ini sudah. Sistem informasi. Coba lihat mana yang kira-kira bisa untuk matematika, Bu. Jadi agak diperbesar, Bu, mungkin. Oke. Nah, itu supply chain management bisa. Itu bagian dari riset operasi itu. Ukuran dan implementasi sangat mungkin. Ya, terus lagi Bu ke bawah, Bu. Nah, tapi nanti kita lihat dulu, Anda memang memungkinkan mengambil itu atau tidak. Memang boleh untuk matematika, tapi saya bisa apa tidak, nanti diklik di situ, dilihat syarat-syaratnya. Apa saja persyaratannya. Desain, terus Bu bawah. Data mining, oh very good itu. Data mining Anda bagus sekali kalau misalnya Anda bisa ngambil itu. Bagaimana cara Anda pengumpulan data? Pemrograman berbasis mobile barangkali nanti kalau mau membuat desain pembelajaran. Membuat media pembelajaran. Ada lagi Bu, apa lagi? Nah, dan kriptografi itu bagian dari graph. Ya, graph dan coding ya. Bisa coding. Mungkin ekonomi Bu, ekonomi. Ada Bu ekonomi. Ekonomi, coba lihat. Nah, itu banyak ya yang bisa dilihat itu. Anda mau apa misalnya mengembangkan yang edupreneur tadi. Edupreneur itu bisa yang mana ya masuknya? Apakah analisis sumber daya? Tapi diperhatikan juga mana yang memang benar-benar saya bisa ambil yang ini nih. Oh, enak ya ambil ini ya. Tapi dengan tetap diskusi dengan DPA-nya. DPA, Pak, Bu, saya mau ngambil ini, gimana pandangan beliau? Nah, kalau dirasa setelah diskusinya, oh ya silakan diambil lah, itu aman kan itu. Terus apa lagi Bu yang kira-kira bisa diambil? Oh ini Bu, MIPA Bu, MIPA Bu. MIPA ada belum? Baru yang keluar kayak MIPA. Belum keluar ya? MIPA belum. Emang mesti belakangan itu. Oh itu ada MIPA kadang mesti belakangan. Biologi Bu. Fisika. Fisika. Matematikanya belum ya? Oh, belum, matematikanya belum. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau memang di fisika itu ada yang cocok dengan kamu, nggak ada salahnya. Ya. Tapi ini kebetulan nggak ada yang cocok ya. Nah, nggak ada yang cocok, nggak usah diambil. Nah, karena tidak ada yang memperkuat kompetensi kamu di situ. Apalagi kira-kira yang bisa memperkuat kompetensimu. Prodi apa misalnya? Misalnya yang mau lingkungan misalnya. Tapi jangan ngambil yang pasca ya, pasca nggak boleh. Yang pasca sarjana nggak boleh ambil ya. Misalnya yang di pertanian, di FISIP, kalau memang di situ dimungkinkan memang ada mata kuliah yang relevan dengan kamu, apa tuh misalnya? Kira-kira yang mana yang cocok ini Bu? Jurnalistik, ini bisa ini jurnalistik ini. Mana Bu? Jurnalistik. Ah iya bisa itu. Bahasa Inggris, diplomasi dan jurnalistik. Karena kan bagaimana cara kita itu kan juga berkomunikasi ya. Ya. Nah, kemudian kalau mau ambil gender dan feminisme juga memungkinkan karena juga ada penelitian-penelitian yang memang kemarin itu sempat tren ya Bu ya berbasis gender ya. Ya. Sempat tren itu. Jadi berbasis gender gimana penelitian yang kalau yang laki gimana, yang perempuan gimana atau yang macam-macam itu ada. Apakah laki-laki maskulin gitu ya? Nah, benar. Kalau lagi Bu, ini apa? Ini apa? Visipol Bu? Visip, iya betul. Visip. Kalau pertanian Bu, pertanian. Pertanian. Ini bisa biar membuka wawasan ini sebetulnya. Belum ada. FTP? FTP? Teknologi pertanian. Mana ada dia? Bawah kayaknya. Nah, itu tuh.
Dilihat. Ada nggak yang memungkinkan? Kalau nggak ada, nggak usah. Machine Remote learning, sensing. tapi deep learning untuk pertanian. Nggak bisa, Bu. Nah, kayaknya nggak ada. Oh, di bawah ada lagi tuh. Bawah apa? Data. Ada Riset operasi tuh ada tuh. Iya. Riset operasinya ada, Bu. Iya. Mereka juga belajar sama dengan riset operasi matematika itu. Ya, bisa itu. Jadi kemarin keponakan saya belajar ini, tengok loh. Atau sistem manajemen lingkungan, karena kita tadi apa visi kita? Visi kita berwawasan lingkungan. Jadi perlu juga kita belajar sistem manajemen lingkungan. Nah, terus kan itu nggak masuk di kurikulum kita. Misalnya tadi riset operasional, oke lah. Adalah di tempat kita mata kuliah riset operasi ya. Nanti kan bisa itu dikonversikan. Tapi sistem manajemen lingkungan kan nggak ada, Bu, di tempat kita misalnya. Nah, itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang lain atau nanti kita buat penawaran mata kuliah baru. Atau kalaupun tidak dimungkinkan seperti itu, nanti masuknya ke SKPI. Iya, Bu, nggih, selama sesuai dengan CPL Prodi gitu, nggih. Betul. Karena tadi manajemen lingkungan masuk, karena apa tadi? Visi kita berwawasan lingkungan, jadi tidak salah kalau kita ngambil manajemen lingkungan. Nah, CPL itu enggak perlu dihafalkan ya, Nak ya? Kalian enggak usah menghafalkan itu ya, tanya aja kepada DPA gitu ya. Nanti saya share deh CPL-nya. Oke. Ada lagi, Bu, yang apa lagi yang belum dibuka? Fakultas apa? Teknik, ya? Nah, mana tahu teknik ada juga. Oh, belum ada tuh. Teknik biasanya agak lama. Sudah. Ya, habis? itu. Habis. Hukum. Bu, hukum. Nah, hukum juga belum. Sabar menunggu yang lainnya ya. Iya. FIB pun enggak ada. FIB. Oh, masih. FIB itu memungkinkan sekali. Misalkan nanti di situ ada, kan di sana ada jurusan video itu ya, sinematografi apa namanya. Nah, di situ ngambil bagaimana cara membuat video yang baik. Itu kan bisa, karena ujung-ujungnya kita kemana? Ke edupreneur. Gimana cara membuat video yang menarik. Nah, kita selama ini belajar video iya, tapi kan kita cuma otodidak. Walaupun nggak otodidak diajarin sama dosen kan tidaklah pakar yang sebenarnya gitu. Pakarnya hanya di bidang matematik, tetapi pakar pembuatan videonya kan enggak. Di FIB itu justru punya mereka, karena jurusannya di sana. Gitu. Ya. Kalian bisa mengakses itu ya alamatnya ya, sisterunernice.id/Merdeka Belajar. Nah, itu saya enggak hafal itu. Biasanya kan otomatis, Bu, begitu saya ketik nanti muncul sendiri dia. Jadi enaknya kan dibuka-buka, dicari-cari, nanti insya Allah Bu Tari juga belajar ini ya, saya buatkan Google Form-nya. Nah, nanti kita buatkan Google Form-nya. Mana tahu kalian ada yang tertarik mengikuti, silahkan mendaftar. Nah, mendaftar dulu. Ini yang terbuka kesempatan perguruan tinggi apa, Bu? Yang terbuka? UNES dan UNESA. Unimed juga? Enggak. Bisa sih sebenarnya, cuma belum saya petakan lagi. Sepertinya bisa juga Unimed. Unimed ya. Silahkan. Tidak harus 20 SKS, nggak usah terlalu maksimum. Kalau misalnya ada kok gelagapan mau langsung. Karena kalau yang UNES itu banyak yang semester 3, kita lihat ya Bu Tari ya. Justru yang semester 5 itu cuma 9 SKS ya Bu ya. Betul. Iya, 9 SKS. Ya. Oke. Unlam juga ada Ibu. Oh iya, Unlam. Nanti dipetakan yang semester 3. Silahkan nanti yang mau mendaftar boleh ikut ya. Ada tambahan Pak Abi atau ada pertanyaan? Bu Inga mungkin ada tambahan? Pertanyaan dari mahasiswa silahkan. Kalau tidak ada saya lanjut PLP. Nah, untuk PLP saya lihat sudah ada 121 orang yang mendaftar. Nah, itu PLP ini kan memang untuk di semester 3. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 dan mahasiswa 2019. Nah, terus misalkan kamu ngambil
20 SKS di tempat lain misalnya. Ya, yang 4 SKS kamu bisa ngambil, kebetulan kalau kamu IP-nya 3 gitu ya. Yang 4 SKS kamu bisa ngambil di UNED. Terus gimana, apakah PLP-nya yang diambil atau mata kuliah yang lain? Bebas memilih. Boleh yang PLP, boleh mata kuliah yang lain. Karena kemarin itu saya lihat banyak pertanyaan terkait itu. Saya kurang 4 SKS, Bu. Apa saya ngambil mata kuliah ini atau harus nempuh PLP ya? Silakan memilih. Pokoknya 4 SKS, kan gitu. Silakan memilih, pokoknya 4 SKS. Nah, kegiatannya apa? Nah, di sana kan saya di formnya itu meminta Anda mencari informasi terkait sekolah tempat Anda akan melakukan observasi. Nah, untuk observasinya sendiri nanti kita lihat situasi, tentunya tidak dalam bulan Agustus ya. Tidak, kalaupun Agustus mungkin agak pertengahan, diharapkan itu sudah mulai mereda pandeminya, jadi Anda bisa ke sekolah, tapi tidak bergerombol. Nah, ini saya lihat di daftarnya peserta kita luar biasa ya, ternyata menyebarnya. Ada yang di Sumatera Barat, ada sampai di Bukit Tinggi. Nah, itu gimana nanti? Itu masalah sendiri. Jadi yang jelas saya tidak ingin Anda sampai harus keluar kota. Kalaupun keluar kota, cuman satu kota terdekat lah. Misalnya Jember Bondowoso gitu kan nggak jauh ya. Atau Jember Lumajang itu kan masih di dalam dalam wilayah Jawa Timur lah. Nah, itu kalau kesulitan sekali. Nah, kalau misalnya kesulitan cari sekolah, kenapa Bu? Jawa Timur pun juga jangan Jember Madiun ya Bu ya? Nah, jangan Jember Madiun, kejauhan. Yang dekat-dekat aja, jadi itu boleh. Kalau sekolahnya sulit Bu, gimana? Paling enak itu kamu cari alma mater sendiri. Kamu alma mater mana? Insya Allah kalau alma mater, saya alumni sini Bapak Ibu, boleh nggak saya melakukan observasi? Masa nggak boleh sama alumni, kan sirik. Gimana gitu ya rasanya, kan gitu. Pastilah sekolah itu pasti dengan alumni mesti tidak ini. Jadi coba di alma maternya sendiri. Kalau misalnya alma maternya di luar kabupaten Bu, ya sudah yang paling dekat lah dengan kamu. Nah, terus nanti di sana ngapain? Di sana nanti kita akan melakukan observasi dan sebagainya. Untuk tugas-tugasnya nanti pada saat perkuliahan akan disampaikan oleh masing-masing dosen. Nanti tugas-tugasnya. Nah, jadi diusahakan nanti kelasnya itu berdasarkan kabupaten. Jadi nanti saya akan mengelompokkan Anda, misalnya kelas A kabupaten ini, kelas B kabupaten ini, kelas C kabupaten ini, dan seterusnya. Tiap kelas sudah saya tanyakan, minimal 15 orang, maksimal 25 orang. Jadi nanti mengumpullah seperti itu, sehingga nanti gampang koordinasinya. Tapi kalau misalkan yang sendiri-sendiri ini gimana? Nanti Ibu jadikan satu. Jadikan satu, ya ada yang dari Jambi ya, ada yang Jambi, ada yang Sumatera Barat, ada mana lagi Jawa Barat, itu ada yang Bandung ya, Bandung, ada yang Bogor. Nah, jauh-jauh ya ternyata kalian lokasinya. Luar biasa. Kalau diharuskan ke Jember semua kan tidak mungkin. Biasanya kalau PLP ini jalan-jalan keluar, misalnya berkunjung ke sekolah yang bertaraf internasional, terus selanjutnya teman-teman itu biasanya anak-anak ini jalan-jalan ke mana gitu ya. Nah, sekarang gimana mau jalan-jalan? Saya sudah menunda berapa kali ya. Kayaknya dipending dulu deh jalan-jalannya ya. Nanti kalau sudah aman kalian jalan-jalan sendiri aja. Tidak perlu melalui sebuah kegiatan prodi gitu ya. Melalui MSC aja deh kalau nanti jalan-jalannya. Karena nggak bisa nih sekarang mau dipakai jalan-jalan. Orang naik bus aja sekarang. Berapa orang boleh berapa Pak Abi kok naik bus? Mungkin Pak Abi punya informasi Pak. Kalau naik bus, Pak? Nggak berani kemana-mana, Bu. Iya, itu. Nggak wani, toh. Nggak bisa. Pulang aja nggak boleh. Masuk kabupaten, antar kabupaten aja sudah harus isoman ya. Kamu masuk Jember, itu harus nggak boleh keluar 5 hari. Nah, setelah 5 hari, jadi kalau siapa aja yang mau ke Jember nih ya, dari luar kota nih, masuk ke Jember, kamu nggak boleh kemana-mana selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari kamu PCR dulu, PCR atau antigen dulu. Nah, kalau misalnya negatif baru boleh keluar. Tapi kalau misalkan kamu nggak melakukan tes, maka kamu harus isoman selama 14 hari, baru boleh keluar.
dari Satgas COVID. Satgas COVID Jember seperti itu. Untuk mengantisipasi kamu tidak tertular atau kamu tidak menulari orang lain. Gitu, nggih. Silakan kalau ada pertanyaan terkait PLP ataupun MBKM. Tidak ada. Kalau sudah tutup, kita tutup aja, nggih. Paling tidak informasi ini sudah sampai ke Anda. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Perlu foto, Bu Tari? Perlu, Bu Susi. Oke, silakan open kamera semuanya. Minta bantuannya Bu Susi pakai komputer kah? Ya. Asik. Mana nih? Silakan. Pak Abi pakai laptop, Pak Abi? Iya, Bu. Ambilkan foto nggih, Pak. Sebentar, Bu. Takutnya ada yang luput di saya, misalnya takutnya separuh. Jadi dua-dua ngambil. Ayo, yang lainnya siap-siap cari kerudungnya. Yang laki nggak usah pakai kerudung. Kamu jangan ikut-ikutan